Innal hamdalillah, segala puji dan puja kehadirat Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari segala dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, maka tidak akan pernah ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang telah Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Allah berfirman dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa, sebenar-benar patuh dan tunduk. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain Allah juga mengingatkan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga Allah juga mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hai sekalian orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, dan ucapkanlah kalimat yang benar atau jujurlah. Niscaya Dia akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sesungguhnya dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perbuatan terutama dalam ibadah yang tidak punya rujukan dari keduanya, Al-Quran dan juga hadis Nabi atau sunnah Nabi SAW. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua yang tidak punya rujukan dari wahyu dalam hal ibadah dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah, dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kesesatan, dan pindah kesesatan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita kembali mereview lagi hal yang sangat mendasar dengan judul khutbah Jumat, wahai manusia, engkau memiliki Tuhan. Ya saudara seiman, banyak di antara manusia yang tidak menyadari kalau dia punya Tuhan. Ada yang menciptakan semua yang bisa dilihat oleh matanya atau tidak bisa dilihat oleh matanya. Semua ini memiliki satu zat yang mengatur segala sesuatu. Pergantian siang malam, turunnya hujan, bahkan populasi manusia yang hampir setiap saat kita bisa melihatkan atau melihat setiap wanita melahirkan manusia. Dari mana manusia tersebut? Kemudian dia tadinya tidak tahu apa-apa, lalu kemudian merangkak, lalu kemudian bisa berdiri, berjalan, dan seterusnya. Mulai tidak dari masa bayi ke anak-anak, anak-anak ke remaja, lalu kemudian mulai membuat program-program hidup, lalu kemudian setelah itu dia tua dan meninggal dunia. Hewan-hewan di sekitarnya, tumbuh-tumbuhan, dan sekian banyak hal. Namun, banyak di antara manusia tidak mau menyadari masalah ini.
baik karena mereka kafir terhadap hal tersebut, menganggap tidak ada Tuhan seperti para orang ateis, sehingga mereka melakukan apa saja tanpa ada kontrol, karena dianggap tidak ada Tuhan yang mengawasi dia, atau misalnya dia melakukan kemusyrikan dengan cara menyekutukan sang pencipta Allah dengan patung-patung, tumbuh-tumbuhan, hewan yang sama sekali tidak mungkin bisa dinilai sebagai Tuhan. Begitu juga ada orang yang beriman kepada Allah, namun imannya masih sangat lemah. Mereka masih tidak bergantung kepada Allah. Rasa takutnya kepada para penguasa yang zalim misalnya, atau berharap jabatan dari para penguasa-penguasa, atau misalnya berharap rezeki, sesuap makanan, selembar pakaian, sebuah kendaraan, sebuah rumah dari makhluk, dari manusia yang sama dengan dia. Memiliki dua mata, dua kuping, dua tangan, dua kaki, lahir dari seorang rahim ibu, juga melalui proses yang sama dengan dia. Dari bayi, anak-anak, remaja, tua, kemudian dia juga akan meninggal dunia. Kebetulan saja teramanahkan atau Allah mengamanahkan kepada dia rezeki dan jabatan. Harusnya seorang mukmin memahami bahwasanya dia berharap kepada Tuhannya dan Allah Tuhannya akan memudahkan semua urusannya. Butuh bukti-bukti tentang keberadaan Allah terlalu banyak. Coba kita renungi salah satu saja contoh dari ayat-ayat Al-Quran yang sekian banyak menggambarkan, maksud saya salah satu surah Al-Quran. Bukan salah satu contoh, tapi salah satu surah Al-Quran dari sekian banyak surah Al-Quran yang membicarakan dan Allah SWT memperkenalkan dirinya. Di antaranya dalam surah An-Nahl, Allah menyebutkan dari ayat pertamanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ata amrullahi fala tasta'jiluh, subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Pasti akan datang ketetapan Allah, orang beriman atau tidak beriman. Semua keputusannya pasti akan berjalan. Datangnya malam, datangnya pagi, pergantian siang dan malam ini, kemudian waktu, populasi, suka duka, segala macam yang sudah Allah ciptakan pasti akan terjadi. Dan sebagaimana semua ini ada di dunia akan terjadi juga apa yang akan terjadi di akhirat nanti, yang sudah Allah janjikan bagi orang beriman dengan kenikmatan abadi di surga dan penderitaan abadi bagi orang-orang yang kafir di neraka. Allah mengatakan, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Disamakan Allah dengan patung, disamakan Allah dengan jin, disamakan Allah dengan pohon-pohon. Kalau Allah mengatakan ayat 2-nya, yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. Dialah yang telah menurunkan malaikat dengan membawa wahyu, Jibril alaihissalam, dengan perintahnya atau perintah Allah kepada hamba-hambanya yang dipilihnya, para nabi-nabi. Yaitu berisikan wahyu tersebut, peringatkanlah oleh kalian semuanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka hendaklah kamu semua bertakwa kepadaku. Lalu Allah mulai bertubi-tubi menjelaskan setelah ini, atau tersusun dengan rapi, mohon maaf bahasanya, tersusun dengan rapi ayat-ayat Allah memperkenalkan dirinya. Anda kalau mau tanya, Tuhan saya Allah itu siapa? Allah jelaskan di ayat 3-nya, khalaqas samawati wal arda bil haqq, ta'ala amma yusyrikun. Dia telah menciptakan langit dan bumi dengan benar. Apa yang kita bisa lihat setiap saat di langit sana, sebentar keluar dari Jumat ini kita bisa angkat kepala kita ke langit, kita lihat begitu luasnya langit, ada awan, ada hujan yang turun, ada pergantian siang malam. Begitu saja terjadi tanpa ada pencipta yang menciptakan dan mengatur semua, baik dari durasinya, ukurannya, takarannya dan seterusnya. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Belum cukup lagi, kamu sendiri hai manusia, terjadi dan terciptakan dari sebuah cairan yang terhinakan, yaitu sperma. Kalau seandainya dia terbuahkan atau membuahi sel telur di rahim seorang wanita, yang jelas di sini kita maksudnya adalah seorang istri, maka jadilah manusia tersebut. Kalau tidak, maka sperma itu akan dicuci dan dibuang.
Tidak akan ada orang yang mau menyimpan sperma tersebut. Itulah kita. Allah mengatakan di ayat 4-nya, khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Allah lah yang telah menciptakan manusia dari tetes mani atau sperma. Tiba-tiba dia menjadi pembantai nyata. Mana Tuhan? Nggak ada Tuhan. Mana buktinya? Saya ingin bicara, saya ingin melihat. Sebagaimana banyak diceritakan dalam Al-Quran, yang terjadi bahkan dari Bani Israel, yang sudah sebagian mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga di sekitar kita. Berapa banyak hewan-hewan ternak yang bisa kita lihat. Sebentar lagi Idul Adha insya Allah kita ada berkurban. Hampir setiap saat kita bisa melihat bahkan menikmati. Dari kambing, sapi, kita bisa nikmati susunya, dagingnya, kita bisa memeliharanya. Kita lihat populasi hewan-hewan ini di depan mata kita. Dan itu keajaiban yang luar biasa, cuma banyak orang yang tertutup matanya. Allah jelaskan sebagai tanda-tanda keberadaannya. Di ayat 5-nya, wal an'ama khalaqaha lakum fiha difun wa manafu wa minha ta'kulun. Dan dia pula yang telah menciptakan binatang-binatang ternak untuk kamu, agar bisa kamu manfaatkan. Padanya ada bulu yang menghangatkan. Bulu-bulunya bisa digunakan untuk jadi jaket dan pakaian. Kami pada saat mampir di Turki beberapa waktu lalu membimbing jemaah sekaligus umrah, mampir ke sebuah toko jaket. Jaket yang paling mahal di sana terbuat dari bulu domba. Domba setiap saat kita bisa lihat. Dan akhirnya dikelola bulunya yang menjadi kulit domba yang menjadi betul-betul seperti ayat ini. Menghangatkan tubuh jadi jaket. Dan sangat mahal karena diangkat dari bulu domba ini. Lalu Allah mengatakan, padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai macam manfaat. Dan sebagian dari dagingnya kamu makan. Lalu ayat 6-nya Allah mengatakan, walakum fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang. Allah bicara sangat detail. Para pengembala mengetahui kalau dia menggiring dombanya, sapinya ke kandang, Allah mengatakan ada keindahan tersendiri di situ. Lalu Allah mengatakan, dan demikian pula ketika engkau melepaskan di tempat pengembalaan. Di ayat 7-nya, wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi syiqqil anfus. Inna rabbakum laraufur rahim. Dan ia, hewan-hewan itu, memikul beban-beban ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya. Ke bukit yang tinggi, tempat-tempat yang terjal, ya, atau lereng-lereng gunung. Kita harus menggunakan hewan-hewan untuk bisa ke sana. Jalan kaki pun kadang-kadang letih. Bagi orang-orang yang di pedalaman tahu masalah ini. Allah mengatakan, dan hewan-hewan itu memikul beban-bebanmu ke satu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya. Melainkan dengan kesukaran-kesukaran yang memayahkan. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang. Lalu Allah mengatakan di ayat 8-nya, wal khayla, wal bighala, wal hamira litarkabuha wa zina, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan dia juga telah menciptakan kuda. Lalu peranakan antara kuda dengan keledai diistilahkan dengan bagal dan juga keledai. Kuda biasa umum kita sudah tahu. Kalau keledai di Indonesia mungkin tidak ada, tapi ada juga peranakan di antara keduanya biasa dipakai di kerajaan-kerajaan. Karena ya, peranakan di antara kuda sama keledai ini indah sekali. Biasanya bulunya. Allah sebutkan itu semua. Semua itu agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Lalu ayat 9-nya Allah mengatakan, وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Dan hak Allah lah menerangkan jalan yang lurus ini. Dan di antara jalan-jalan itu ada yang bengkok. Jalan-jalan syaitan yang mengajak pada kesesatan, menjauhi atau menjauhkan diri dari sang pencipta Allah. Dan jikalau dia menghendaki, tentu dia akan memimpin kamu semua kepada jalan yang benar. Lalu kemudian tidak cukup sampai situ, Allah jelaskan di ayat 10-nya. Bersusun ayat ini menjelaskan. Air hujan yang sering kita lihat turun. Apalagi di Indonesia ini ada musim hujan. Kita bisa rasakan air itu dengan telapak tangan kita. Kalau tersentuh kita merasakan sejuknya. Kita merasakan basah. Dari mana air ini? Begitu saja turun seperti orang ateis bilang tidak ada yang mengaturnya. Di mana akal sehatmu, hai manusia? Makanya judul kita, wahai manusia, engkau punya Tuhan. Sadari itu. Allah mengatakan, huwallazi anzala minas samaa'i maa'a
lakum minhu syarab wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah satu-satunya yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman dan sebagian lagi menyuburkan tumbuh-tumbuhanmu. Yang pada tumbuh-tumbuhan itu kamu juga bisa mengembalakan hewan-hewan ternakmu. Lalu ayat 11 ya Allah mengatakan dari hujan itu juga yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli tsamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Dia telah menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanam-tanaman, di antaranya zaitun, kurma, anggur dan segala macam buah-buahan. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memikirkannya. Pergantian siang malam, matahari yang kita bisa lihat setiap saat di pagi hari, dan kita juga bisa melihat bintang-bintang di malam hari dengan bulan. Semua itu ada penciptanya. Allah sebutkan di ayat 12, وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang ditundukkan pula untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau memahaminya. Di ayat 13 yang Allah mengatakan وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. Dan dia juga menundukkan pula apa yang dia ciptakan untuk kamu di bumi ini dengan berlain-lain macam batu, ya, minyak, apa saja. Semua ini Allah mengatakan yang berbagai macam itu ditundukkan juga maksudnya bisa digunakan oleh manusia. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang mau mengambil pelajaran. Kemudian juga Allah menjelaskan tentang lautan setelahnya. Di ayat 14-nya, wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra lita'kulu minhu lahman tariya wa tastakhriju minhu hilyatan talbasuna wa taral fulka mawakhira fi wa litabtagu min fadli wa la'allakum tashkurun. Dan dialah satu-satunya Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar dalam kurung ikan, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan semua itu supaya kamu mencari dari karunia-Nya, cari rezeki, dan juga supaya kamu bersyukur. Lalu kalau kita mau tambahkan lagi setelahnya ada ayat tentang gunung-gunung. Terus bersusun Allah ingatkan. Kita pergi lihat gunung-gunung tersebut. Bisa kita lihat secara visual di handphone kita sekarang. Bisa kita juga rasakan pergi langsung di Indonesia tidak kurang gunung-gunung ini. Allah mengatakan di ayat 15-nya wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allakum tahtadun. Dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu. Jadi dia menjadi seperti paku bagi bumi ini supaya tidak goncang. Dan dia juga menciptakan sungai-sungai di antaranya dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Di ayat selanjutnya 16, wa alamat wa bin najmihum yahtadun. Dan dia juga telah menciptakan tanda-tanda petunjuk jalan, dan dengan itu binatang-binatang juga mendapatkan petunjuk. Lalu Allah mengingatkan bagi orang-orang yang masih menyembah selain Allah atau menyekutukan Allah atau kurang yakin dengan Tuhannya di ayat 17-nya, afaman yakhluqu kaman la yakhluq afala tadhakkarun. Apakah Allah yang menciptakan itu sama dengan yang tidak menciptakan apa-apa? Dari orang yang terus dia gantungkan nasibnya, rezekinya, kebutuhannya sehingga dia lupakan Tuhannya. Apakah sama itu dengan Tuhan Allah yang menciptakan semua ini? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 18-nya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innallaha ghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan sekian banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah ini. Tidak ada kurangnya. Ini baru sebagian saja contohnya. Allah subhanahu wa ta'ala, teman-teman sekalian, adalah raja yang sebenarnya. Kalau ada di antara kita kadang-kadang mengagungkan seorang raja, seorang pemimpin karena kedudukannya, jabatannya, wibawahnya,
kekuatannya misalnya, ya. Maka ada sang pencipta Allah, itu raja yang sebenarnya. Renungi baik-baik bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dalam surah Al-Hasyr. Ayat terakhir, ayat 23 sampai 24. Allah mengatakan, Huwallahu alladhi la ilaha illahu al-malik. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan selain dia, dialah raja yang sebenarnya. Dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, nanti pada hari kiamat setelah Allah jadikan kiamat, hancur semua ada di muka bumi ini, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Anal malik aina mulukud dunya. Akulah raja yang sebenarnya. Akulah raja yang sebenarnya. Mana raja-raja dunia itu? Subhanallah, banyak orang menghinakan dirinya hanya karena tidak mengenal Tuhannya. Kalau dia tahu dia punya Tuhan dan Raja sebenarnya, dia tidak usah tunduk pada makhluk kecuali yang Allah suruh tunduk pada makhluk tersebut. Dia tidak usah menghinakan dirinya pada makhluk hanya karena kebutuhan dasar dia, karena memang pemberi rezeki bukan makhluk tersebut, tapi sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah melanjutkan mengatakan Al-Quddus, yang maha suci dari semua kekurangan. Kalau raja-raja dunia punya kekurangan. Tapi Allah sifatnya kudus, maha suci dari semua kekurangan. Tidak ada satupun kekurangan atau aib pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katakan yang selanjutnya, As-Salam, yang maha sejahtera. Makna sejahtera, tidak pernah kehabisan apapun. Tidak membutuhkan apapun. Allah selalu memiliki semuanya. Kemudian Al-Mu'min. Al-Mu'min adalah yang mengaruniahi keamanan. Dari Allah semuanya itu. Kemudian Al-Muhaimin adalah yang memelihara segala sesuatunya. Selalu seperti ini. Waktu, pembagiannya, jumlahnya, populasinya selalu ada. Dan tidak pernah berkurang. Sebagaimana kita sudah bisa lihat setiap saat dan setiap hari semasa hidup kita. Fakta-fakta di lapangan. Kemudian Al-Aziz, zat yang maha mulia. Kemudian Al-Jabbar yang maha perkasa, dan Al-Mutakabbir yang memiliki segala macam keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah terhadap apa yang mereka sekutukan. Betapa banyak orang yang konyol menyekutukan Allah dengan kuburan, batu, jimat, ya, atau pohon-pohon, atau lautan, atau hal-hal khayalan yang dia mengatakan penjaga tempat ini atau penjaga tempat itu. Padahal semua itu adalah tidak ada tuh, walaupun ada tuh dalam makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga mengatakan selanjutnya dalam ayat 24-nya, Wallahul Khaliq. Dialah Allah satu-satunya pencipta, dari tidak ada menjadi ada. Al-Bari', yang mengadakan dan menyempurnakan semua apa yang dia adakan itu. Tidak ada sesuatu celah yang kita bisa nilai kekurangan di situ. Al-Musawwir, yang membentuk rupa-rupa. Lihat diri kita sendiri bagaimana tatanan atau bentuk alis ini, mata ini, hidung ini, mulut ini. Bahkan kadang-kadang ada orang yang kita sangat nyaman melihatnya karena sempurna ciptaan Allah pada dirinya. Begitu juga baik laki-laki ataupun perempuan. Bahkan di hewan-hewan, bahkan di tumbuh-tumbuhan. Berapa banyak bukti-bukti kalau Allah memang Al-Musawwir. Lalu Allah mengatakan lahul asma'ul husna. Dia memiliki nama-nama yang mulia. Semua yang di langit dan bumi bertasbih kepadanya. Wahuwal azizul hakim. Dan dia adalah zat yang maha mulia, juga maha bijaksana. Yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini, saudaraku siwan, adalah sebagian kecil. Sebagian kecil di kalangan manusia dan juga jin. Yang lainnya, malaikat, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, batu, semuanya beriman kepada Allah, bahkan bertasbih kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu tasbihnya. Makanya Nabi Muhammad SAW sendiri pun, pada saat beliau selesai Isra dan Mi'raj, beliau menanyakan kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, saya dulu waktu pertama mau pergi ke Gua Hira, saya sempat mendengarkan ada suara, tapi saya tidak tahu dari mana. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kesejahteraan selalu bersamamu, ya wahai Rasulullah. Maka kata Jibril AS, itu adalah batu yang mengucapkan salam kepadamu. Batu yang mengucapkan salam kepadamu. Ini memang ada, ya, bahwasanya semuanya bertasbih. Oleh karena itu jangan sampai kita keliru. Banyak orang melakukan maksiat di kamar hotel,
atau di tempat yang dianggap tidak ada yang melihatnya, tapi dia lupa. Tidak ada manusia yang melihatnya, tapi tembok yang ada di ruangan tersebut, pulpen yang dia gunakan, tangan, tubuhnya sendiri. Semuanya ini adalah makhluk Allah SWT. Akan menjadi saksi pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati. Semua yang diseru selain Allah tidak punya kekuatan. Sekali lagi tidak punya kekuatan kecuali kalau Allah izinkan. Allah sebutkan itu di dalam surah Al-Hajj, surah nomor 22 ayat 73 dan 74. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah memanggil semua manusia. Ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaba wa la yajtama'u lahu. Wa in yaslubhum dhubabu syai'an la yastankidhuhu min. Da'ufa at-talib wal matlub. Ma qadarullah haqqa qadri innallaha laqawiyyun aziz. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu seru, yang kamu segani, yang kamu panggil, yang kamu mohon kepadanya, selain daripada Allah, sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiada mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah, dan amat lemah pula yang disembah. Di ayat 73 dan 74-nya Allah mengatakan, sungguh mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat, lagi maha perkasa. Berapa banyak orang yang selalu sibuk dengan audiensinya untuk mendapatkan sesuatu jabatan. Itu tidak salah, tapi kadang-kadang menghinakan diri. Dan sampai pada tingkat meninggalkan sholat misalnya. Atau bahkan menganggap mohon-mohon sama orang ini seakan-akan cuma dia saja yang bisa memberikan. Padahal orang itu pun hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiduplah mulia teman-teman sekalian dengan cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Renungi hadis Nabi SAW. Hadis ini hadis disahihkan oleh Syekh Albani, disebutkan oleh Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan Al-Mundhiri menukil dalam kitab Targhib-Tarhibnya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man nazalat bihi faqah fa anzalaha bin nas lam tusadda faqatuh wa man nazalat bihi faqatun fa anzalaha billah fayushiku Allahu lahu birizqin ajil aw ajil." Artinya, barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu yang mengadukan kepada manusia, maka kesulitannya tidak akan teratasi. Barang siapa yang ditimpa kesulitan lalu mengadukan kepada Allah, maka Allah akan segera memberikan solusi atau rezeki cepat ataupun lambat. Allah tentu menciptakan sebuah sistem, saudaraku seiman, di mana sistem ini adalah kalau kita minta kepada Allah, Allah menurunkannya sesuai dengan sistem itu. Kita sakit bisa. Lalu kita mengatakan, ya Allah sembuhkan saya. Maka Allah punya cara sendiri. Bisa Allah sembuhkan tiba-tiba, atau Allah menggerakkan kita untuk ketemu dengan seorang teman. Lalu teman ini kita bercerita kepada dia tentang penyakit kita. Dia menunjukkan seorang dokter. Lalu kita berobat dengan dokter tersebut. Konsultasinya cocok, hasilnya cocok, lalu sembuh. Ini semua sistem yang Allah buat. Kita lagi lapar, kita mengatakan, ya Allah saya lapar. Hilangkan lapar saya. Maka Allah punya cara, sistem yang sudah dibuat. Lapar untuk dihilangkan bagaimana caranya, tidak spontan hilang. Tapi kita mendapatkan makanan, kita kunyah dulu, lalu ditelan masuk ke perut kita, diproses, kemudian baru lapar itu hilang. Kita capek, kita mengatakan, ya Allah saya capek, saya letih. Allah buat kita ngantuk, lalu kita istirahat. Ada proses, ada sunnatullah yang Allah buat. Maka kita harus pahami tentang sistem ini. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim, kalau sendal mereka putus, mereka minta kepada Allah. Mereka mengatakan, ya Allah sendal saya putus, gantikan. Dan Allah memang memerintahkan kita untuk selalu bermanja padanya. Kita akan tutup khutbah ini dengan sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang sangat mulia. Kalau Anda semuanya bubar dari Jumat ini, membawa dan memahami makna hadis ini, sehingga diterapkan dalam kehidupan, selalu bergantung dan manja kepada Allah, itu sudah sangat cukup. Itu pesan yang terpenting dari dakwah atau dari khutbah ini. Dalam sebuah hadis yang sahih dari Abi Dzar radhiyallahu anhu,
Nabi SAW bersabda atau meriwayatkan dari Tuhannya, yarwihi ar-Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hamba-hambaku, pesan Allah kepada kita semua. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berbuat zalim. Beda dengan manusia. Bisa berbuat zalim. Mau dikatakan seadil apapun dia. Tapi Allah mengharamkan. Lalu Allah mengatakan aku menjadikan itu haram di antara kalian. Maka jangan kalian saling menzalimi. Lalu kemudian Allah masuk ke rincian detail sekali di sini setelahnya. Ya ibadi. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku kalian semua sesat. Kecuali yang telah aku berikan petunjuk. Kalian tidak tahu harus buat apa. Kecuali aku yang berikan petunjuk. Oleh karena itu hendaklah kalian meminta petunjuk kepadaku. Maka pasti aku akan memberinya. Ya ibadi. Kullukum ja'in. Illa man at'amtu. Fastat'imuni at'imkum. Wahai hamba-hambaku. Kalian semua lapar. Kecuali yang aku beri makan. Maka hendaklah minta makan kepadaku. Pasti aku memberinya. Minta makan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita boleh mengatakan saya lapar, berikan saya makan, bisa saja. Tapi kalau Anda mengatakan ya Allah berikan saya makanan, Allah akan gerakkan makhluk untuk memberikan kita makanan. Dan ini yang lebih tepat. Selanjutnya Allah mengatakan ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautu fastaksuni aksukum. Wahai hamba-hambaku kalian semua bisa telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Maka hendaklah kalian minta kepadaku, pasti aku beri. Pakaian disuruh minta kepada Allah. Selanjutnya Allah mengatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana akfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sebenarnya kalian selalu melakukan kesalahan di malam dan siang hari, dan akulah yang mengampuninya. Oleh karena itu, mohon ampunlah padaku, aku pasti akan mengampuni kalian. Jadi kalau Anda menghadapi masalah apapun, yang paling pertama dilakukan adalah introspeksi diri hubungan kita dengan Allah. Musibah apapun, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, ribut dengan istri, ada masalah dengan anak, ada masalah dengan teman kerja, ada masalah di kebutuhan kita, terlilit utang, semua masalah ini. Introspeksi diri pertama, hubungan kita dengan Allah. Coba taubat nasuha, istighfar kepada Allah. Lebih dekatkan diri kepada Allah, mohon kepadanya, Allah akan mengubah keadaan itu 100%. Allah akan penuhi kebutuhan kita, Allah lunasi utang kita, Allah perbaiki keadaan kita dengan pasangan kita, dengan anak-anak dan lingkungan kita semua. Cuma banyak manusia tidak paham masalah ini. Kadang-kadang hanya karena ingin meeting dengan seseorang yang dianggap bisa mendatangkan keuntungan besar, sholatnya buru-buru. Haknya Allah dibengkalikan, kemudian dia pergi meeting. Pastikan meeting itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi di saat kita tetap memberikan hak Allah, sholat semuanya sempurna, Allah mudahkan meeting tersebut. Dan ini banyak fakta-fakta di lapangan berhubungan dengan masalah ini. Bukan malah kalau ada masalah lari kepada kemaksiatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ribut dengan istri, malah pergi ke diskotik, malah ke bar, malah ke karaoke, malah berbuat maksiat, maka makin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makin jauh juga dari solusi. Lalu Allah mengatakan, ya ibadi, innakum lan tablughu durri, fatadurruni, wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni. Wahai hamba-hambaku, kalian tidak dapat membahayakanku. Makna terjemahan lain membinasakanku. Tidak bisa kita mengganggu Allah. Allah terlalu besar sebagai pencipta. Dan kalian juga tidak akan bisa memberikan manfaat kepada. Jangan kita merasa kalau kita beribadah lalu Allah butuh ibadah kita. Tidak saudaraku. Kita yang membutuhkannya. Kenapa banyak orang buru-buru kalau sholat, buru-buru kalau zikir, tidak khusyuk dan segala macam. Ragu kalau mau bersedekah, malas membaca Al-Quran. Karena dia pikir Allah butuh dengan ibadah itu. Padahal sebenarnya dia yang membutuhkan ibadah tersebut. Allah tidak butuh sama sekali. Kalau dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia kita beribadah kepada Allah. Lisan kita berzikir terus. Tidak pernah berhenti kita beribadah kepada Allah. Tidak akan pernah tidak memberikan manfaat apapun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi manfaatnya hanya kepada kita. Sebagaimana dalam closing atau penutupan hadis ini. Kalau Allah mengatakan, ya ibadi. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atfa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Ya ibadi,
"Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala afjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, ketahuilah kalau orang-orang terdahulu dan terakhir di antara kalian, seluruhnya dari jin, manusia dan jin, semuanya bertakwa atau patuh kepadaku sama semuanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka itu tidak akan menambah sedikit pun dari kekuasaanku. Dan sebaliknya, wahai hamba-hambaku, bila seandainya orang yang terdahulu di antara kalian dan yang yang terakhir dari seluruh manusia dan jin, semuanya berhati jahat, menjadi penjahat seperti orang yang paling jahat di antara kalian, maka tidak juga mempengaruhi dan mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu ala sa'idin wahid fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahr. Wahai hamba-hambaku, ketahuilah, bila orang terdahulu dan terakhir dari semuanya manusia dan semuanya jin, semuanya berkumpul di sebuah tempat, lalu semuanya masing-masing memohon hajat terpentingnya. Kita semua ini, miliaran manusia, miliaran jin, semuanya berkumpul di satu tempat, semuanya minta yang terbesar kepada Allah. Lalu kemudian Allah mengatakan, aku memberikan masing-masing dari kebutuhan mereka, maka itu tidak mengurangi sedikit pun dari apa yang ada di sisiku. Kecuali sebagaimana sebatang jarum yang dimasukkan ke lautan. Kita masukkan jarum ke lautan, diangkat, tidak akan ada air yang ikut dengan jarum tersebut. Begitulah ya kemahakuasaan dan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mengatakan, masih lanjutan hadis, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum uwaffiyakum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan kepada kalian, aku catat semuanya untuk kalian, kemudian aku akan kembalikan semuanya kepada kalian. Maka barang siapa yang melakukan kebaikan karena patuh, hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang mendapatkan selain daripada itu, maka jangan ia menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Sa'id bin Musayyib rahimahullah disebutkan dalam Jami' Ulum wa Hikam, setiap kali membaca hadis ini, setiap kali mendengarkan hadis ini dari Abu Idris Al-Khulani rahimahullah, semua ini adalah ulama-ulama salaf, maka dia mengatakan, qala Sa'id, kana Abu Idris Al-Khulani idza haddatha bihadzal hadits jatha ala rukbatayhi. Bahwasanya dari Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, dahulu jika Abu Idris Al-Khulani membaca hadis ini, maka dia langsung tersungkur dan berlutut, lalu kemudian hanya memohon kepada Tuhannya Allah. Dalam hadis yang lain yang masyhur, ya kita tutup juga dengan ini karena ini ada hubungannya, pesan yang masyhur, pesan Nabi SAW kepada sepupu beliau sendiri, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya gulam, wahai anak kecil, karena waktu itu Abdullah bin Abbas masih kecil, inni u'allimuka kalimat, aku akan ajarkan kepada kamu satu kalimat atau beberapa kalimat, fahami baik-baik, hafal baik-baik, jadikan prinsip hidupmu. Ihfadillah yahfaduk, jaga selalu hubunganmu sama Allah. Di otak kamu hanya Allah, di hati kamu hanya Allah. Semua perkara kembalikan kepada Allah. Sekecil masalah apapun, keluhkan semua kepada Allah. Semuanya, minta apapun hanya kepada Allah. Istri kita, orang tua kita, anak-anak kita, bos atasan kita, pemimpin wilayah kita, semuanya makhluknya Allah. Ada Tuhannya yang bisa mengatur dia. Bahkan kalau terjadi satu perubahan pada mereka, justru karena Allah menggerakkan mereka untuk menguji kita. Ini bisa terjadi. Makanya sebagian salaf mengatakan, saya bisa tahu saya punya dosa dengan Tuhan saya Allah, di saat saya lihat perubahan sikap pada istri saya, perubahan sikap pada hewan tunggangan saya, bahkan tikus yang masuk ke dalam rumah saya. Sebagian di antara mereka bahkan langsung beristighfar dan memohon ampun kepada Allah. Introspeksi pertamanya kepada Tuhannya di saat dia mencium bau busuk saja. Lewat di sebuah tempat cium bau busuk, astagfirullah wa atubu ilaih. Kenapa Allah sampaikan di hidung saya bau busuk ini? Atau melihat pemandangan yang kurang nyaman,
maka dia memohon ampun kepada Tuhannya. Bukan dia menyalahkan, kenapa kau taruh bangkai itu di sana? Kenapa kau letakkan batu itu di situ? Dia tidak menyalahkan orang lain. Yang sudah faham akan langsung introspeksi dulu kepada Tuhannya. Karena kalau baik hubungan sama Allah, maka semuanya akan baik. Lalu kata Nabi SAW, ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga hubunganmu sama Allah, kau akan dapat Allah selalu ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Apapun itu. Sampai pada hal-hal yang kecil. Saya tadi sudah katakan, sahabat sendalnya putus, minta, ya Allah gantikan sendal saya. Allah tidak lemparkan sendal dari langit, tapi Allah akan menggerakkan sistem tadi yang saya bilang. Ada yang lihat dia kesian, diberikan sendal. Dia dapat uang, dia bisa beli sendal. Terpenuhi. Seperti itu sistem dari jawaban doa kita. Lalu beliau mengatakan, wa idasta'anta fasta'in billah. Kalau kau punya masalah, ingin minta tolong, hanya minta tolong kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata idza ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah wahai anak kecil, kalau seandainya satu umat semuanya berkumpul, mereka ingin memberikan kepadamu satu manfaat, maka tidak akan pernah bisa sampai kepadamu manfaat itu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Karena Allah takdirkan maka sampai kepadamu, bukan karena upaya mereka. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan kalau seandainya mereka semua berkumpul untuk menyusahkanmu, membahayakan dirimu, mencelakakanmu, apa sajalah, gitu kan? Maka mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu kecuali yang sudah Allah catatkan untukmu. Artinya, kalau kita mohon kepada Allah diselamatkan dari segala mara bahaya, maka Allah akan alihkan orang-orang ini. Sebanyak apapun jumlah mereka. Padahal Nabi Musa alaihissalam sama Bani Israel di Laut Merah hanya punya tongkat saja dari kayu, ranting pohon. Lalu orang-orang Bani Israel mengatakan waktu sudah lihat pasukan Fir'aun, inna lamudrakun, kami akan pasti jangkau, kita bantai habis nih. Maka Nabi Musa dengan penuh keyakinan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Nabi Musa belum tahu pada saat itu kalau Laut Merah akan terbuka, airnya menjadi jalan. Tapi dia cuma mengatakan dengan penuh keyakinan, tidak mungkin. Tuhanku pasti akan memberikan petunjuk. Di detik-detik itu, Jibril AS datang mengatakan, Tuhanmu menyuruh menyentuhkan saja tongkatmu di pinggir Laut Merah, maka tiba-tiba famfalaka fakana kullu firqin kattawdil azim. Tiba-tiba Laut Merah itu berubah seperti lindung yang besar dan Bani Israel bisa lewat. Bagaimana pertolongan Allah datang yang sangat luar biasa. Kenapa kita kalau masuk rumah sakit tidak minta kepada Tuhan kita? Bahkan sebelum pada saat awal sakit kita tidak minta kepada Allah. Kenapa selalu dokter saja di nomor 1 kan? Kenapa Allah di nomor 30 kan? Di saat dokter sudah mengatakan tidak bisa sembuh, baru kita sholat malam. Baru kita sujud kepada Allah. Kenapa Allah diterakhirkan? Allah di nomor 1 kan dan Allah selesaikan semua perkara kita. Ini pesan Nabi SAW yang luar biasa. Lalu beliau mengatakan, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Ketahuilah pena-pena yang digunakan untuk mencatat takdir itu sudah diangkat, tidak akan pernah berubah lagi. Dan juga lembaran-lembaran itu sudah kering, tidak akan pernah berubah, akan ditulis di Lauhin Mahfuz. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita harus hati-hati sekali dalam hal-hal seperti ini. Jangan sampai kita tidak kembali kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, dan terlalu banyak contoh berhubungan dengan masalah ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan juga kembali kepada Tuhan kita. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wa astaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, mengajak jemaah istighfar kepada Allah. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha menerima atau Dia Maha pengasih dan Maha pengampun. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hari Jumat adalah hari yang mulia di mana ada doa yang Allah akan terima. Dan ulama ada yang menyebutkan bahwasanya mulai dari subuh Jumat sampai terbenam matahari sebentar malam. Ada juga yang mengatakan berpegang pada hadis yang masing-masing punya dalil. Dan ada juga yang mengatakan bahwasanya selepas sholat asar sampai terbenam matahari. Ada juga yang berpegang pada hadis adalah bisa khatib di khutbah kedua sampai diiqamahkan sholat. Oleh karena itu
Di khutbah kedua khatib berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hadirkan hati kita untuk berdoa kepada Allah, semoga Allah kabulkan semua apa yang kita inginkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami memuji ya Allah sebagaimana Kau dipuji sebagai pencipta, dan kami yakin Engkau Maha mendengar dan mendengar semua ucapan kami. Bahkan tidak bisa terucapkan kata-kata doa ini kecuali dengan izin-Mu ya Allah. Dan kami yakin Engkau pun Maha mengetahui apa yang sedang kami inginkan. Bahkan Engkau mengetahui hajat-hajat yang belum kami terfikirkan sebelumnya. Kami memuji-Mu sampai Engkau ridho dengan pujian tersebut, dan kami mengucapkan salam hormat kami kepada utusan-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana Engkau perintahkan kepada kami. Ya Allah, kami tidak berkumpul di masjid ini untuk sholat Jumat kecuali karena mengerjakan salah satu perintah yang Kau wajibkan kepada kami. Maka terimalah ibadah ini dengan pahala yang sempurna, serta terimalah seluruh ibadah-ibadah yang pernah kami lakukan, wajib ataupun sunnah. Kami ikhlas ataupun kami kurang ikhlas dengan kemahamurahan-Mu, dan juga yang sedang kami kerjakan dan juga yang akan kami kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti dengan pahala yang sempurna. Dan maafkanlah semua kesalahan kami, bahkan gantilah dosa-dosa kami menjadi pahala sebagaimana Kau sebutkan dalam firman-Mu, ulaika alladziina yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka ada hamba-hamba Allah yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, seluruh kerabat kami, seluruh muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Ya Allah, jadikan negara kami di Indonesia negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah, angkat perselisihan di antara mereka dan kembalikan mereka dalam ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan siapa menginginkan keburukan bagi Islam, bagi muslimin, bagi Indonesia, kembalikan tipu daya mereka kepada diri mereka sendiri. Ya Allah, lunasi utang negara-negara kami, berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami sehingga mereka berlaku adil, dan berikanlah juga hidayah kepada kami para masyarakat untuk selalu patuh selama tidak melanggar hukum-hukum-Mu. Ya Allah, tolonglah saudara kami dimanapun mereka berada sedang tertindas, di Palestina, di Syria, ataupun di India dan di negara-negara lain yang Engkau lebih tahu tempat-tempat itu di mana mereka tertindas. Ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, berikan Islam di tangan mereka dan tangan kami semua, serta ikut sertakan kami bersama mereka di pahala, baik dengan doa, dengan harta, juga dengan jiwa kami. Dan ya Allah, berikanlah kami semua kebutuhan dan kebaikan dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan pula kami semua kebutuhan dan kebaikan akhirat, wa fil akhirati hasanah, dan selamatkan kami dari siksa api neraka, wa qina adzabannar, dan masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang atau hamba-hamba-Mu yang patuh, wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Zat yang Maha Mulia dan Maha Pengampun, ya Rabbal Alamin, Tuhan alam semesta. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah selalu memerintahkan agar berbuat adil, kebaikan, dan juga membantu para kerabat. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Allah, jadikan sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal azima yadhkurkum. Ingatlah Allah, maka Allah akan ingat kepada kalian. Washkuru ala ni'ami yazidkum. Syukur nikmatnya Dia pasti akan tambah. Wa la dzikrullahi akbar. Ingat Allah adalah amal yang paling besar. Wa aqimis shalat, dan dirikan